Sidoarjo, Mas Rauf, yang sudah 2 periode, Mas Rauf ini 6 tahun sudah. Terima kasih juga dengan kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, jadi meskipun terlambat tapi bahwa kegiatan ini talkshow itu adalah bagian dari Perintah Undang-Undang 40 tahun 99. Jadi PWI sebagaimana organisasi profesi kalau punya kegiatan, punya program 1 sampai 10 itu 9 pasti pendidikan dan pendidikan. Karena apapun wartawan ini sebagai penyampai informasi harus punya pengetahuan, harus punya kapasitas, harus punya intelektualitas yang itu harus satu langkah di depan pembacanya. Nah, talkshow ini adalah salah satu upaya agar kita menambah wawasan kita, karena apapun bahwa di dunia yang era digital sekarang semua pembaca, pendengar dan pemirsa itu pasti akan lebih banyak pengetahuannya. Nah, media terutama wartawan dituntut untuk lebih banyak meningkatkan kapasitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di era digitalisasi ini sekarang kondisi komunikasi, dunia komunikasi dan pers itu memang menerima tantangan yang luar biasa. Pertama karena dulu ketika di era Orde Baru sebelum Undang-Undang 40 tahun 99 ini disahkan, satu-satunya pemasok informasi adalah media. Kini ketika era digitalisasi, media mempunyai pesaing yang bukan sesama media tapi media sosial. Sama-sama memasuk informasi ke masyarakat, dan itu sama-sama juga balapan. Medsos juga memasuk informasi di masyarakat, dan itu di mana nanti kelebihan media. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Kita andaikan misalkan kenapa medsos akan lebih cepat daripada media pers. Kenapa? Misalkan ada kejadian kecelakaan jalan tol, kawan-kawan medsos, netizen pasti dalam menit yang sama sudah di-share di FB, di IG, di Twitter, dan aneka platform media sosial lainnya. Tapi kawan-kawan pers apakah bisa begitu? Tidak boleh. Dan tidak akan lebih cepat daripada netizen. Kenapa? Karena jurnalis harus memerlukan verifikasi, yang kedua validasi, dan yang ketiga harus melakukan klarifikasi. Dan itulah makanya dalam gelombang informasi yang cukup besar ini, distorsinya juga cukup besar, pers diharapkan menjalankan fungsi sebagai klarifikator di tengah carut-marut informasi. Kalau dalam bahasanya kawan-kawan di NU sebagai tabayun. Ketika orang menerima informasi pagi ini, Bapak Ibu sekalian sudah mungkin membaca Facebook, membaca di grup-grup WA, sudah berapa ratus informasi yang diterima. Nah, verifikasinya kalau dunia pers ini tetap makin dipercaya masyarakat, harus orang mencari ke pers mana di antara berita yang sekian carut marut ini yang benar. Itulah fungsi kelima daripada media sebagai sarana verifikator. Saya kira itu sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Sidoarjo yang diwakili PLT Kominfo Dr. Das Gedi Triwahyudi MSI. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman dari media lain, ini juga kita kedatangan Mr. Mac ini dari Queensland University. Terima kasih. Beliau ini tertarik karena salah satunya adalah materinya adalah membangkitkan ekonomi di pasca pandemi COVID-19 ini. Beliau juga sudah nyeritakan sudah ke Pak Ali dan memang bagaimana beliau akan mengkaji di Kabupaten Sidoarjo peluang-peluangnya apa, bisnis apa yang bisa dikerjasamakan dengan Queensland ya Pak. Saya kira itu. Yang kami hormati juga Ketua Forwas atau yang mewakili Ketua AJS Mas Yahya yang mewakili Ketua KBRI dan tak lupa yang kami banggakan Pak Joko Tetuko ini sebagai narasumber. Kemarin Pak Joko juga kita minta sebagai narasumber dalam rangka acara kami di Kominfo PPID. Jadi memang PPID juga sangat penting di dalam keterbukaan informasi ini. Kedua adalah Pak Mahmud sebagai narasumber juga, dan teman-teman media yang kami hormati dan banggakan. Tidak lupa juga yang hadir ini ada Hibni dan sebagainya. Yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami juga permohon maaf dari Bapak Bupati yang sejujurnya hadir di acara ini, tapi beliau ada kedinasan ke Jakarta. Oleh karena itu mewakilkan kami sebagai PLT Kominfo untuk hadir di acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi penguat hubungan kemitraan antara pemerintah Kabarjo dengan media untuk bangkit menuju Sidoarjo gemilang. Untuk itu saya tekan kembali kepada rekan-rekan pers yang hadir pada forum ini agar benar menjalankan fungsinya dengan baik. Pastikan informasi yang dihasilkan adalah informasi yang akurat dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan pendidikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk itulah sinergitas antara pemerintah dan media harus terbangun dengan harmonis. Pemerintah sebagai motor penggerak yang menjalankan roda pembangunan, membutuhkan media untuk mewartakan dan mengawal kebijakan. Dan sebaliknya pemerintah sebagai sumber berita bagi media-media. Kami juga atas nama pemerintah Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang tinggi kepada rekan-rekan pers yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo yang selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Tidak kita pungkiri bahwasanya pemerintah membutuhkan kerja pers dengan perspektif yang jernih untuk berdiri di depan melawan keracuan informasi, penyebaran kabar yang bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan mengancam kehidupan demokrasi. Yang diwakili PLT Kominfo Dr. Andes Didi Tri. Acara resepsi ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Izinkan saya nanti akan membaca doa secara Islam dan mungkin para hadirin yang beragama non-muslim bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ala ma nawaina wa ala ma tajrina salafus salih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shigharan. Allahumma ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah, anta ja'al hada majlisan aminan mubarakan min yaumin hada ila yaumis sa'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Izrail wa hamalatil arsh wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sekarang berbicara media, frame kita harus disamakan dulu bahwa ada dua jenis, satu media pers, yang kedua media sosial. Nah, beda dari keduanya, kalau media pers itu nanti segala konsekuensi dari produknya akan diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, termasuk turunannya nanti di Dewan Pers atau peraturan-peraturan Dewan Pers. Nah, di sisi yang lain, kalau kita bagi antara kanan dan kiri, ada media sosial yang itu produknya bukan berita, kontennya tidak masuk dari kategori produk jurnalistik, sehingga konsekuensinya itu diatur di Undang-Undang ITE, Undang-Undang yang KUHP dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama di awal. Kemudian yang kedua, bahwa kadang bentuknya juga mirip sama antara media pers dan media sosial. Kalau kita hari ini saya di grup WA terima tautan berita, misalkan dari www.mahmud.com ada menurut berita. Nah, kita cek apakah berita itu yang dari situs berita itu termasuk kategori media sosial apa media pers. Cara termudah yang pertama, kita scroll ke bawah, kita lihat di pataran redaksinya. Di situ biasanya ada tentang kami, Mas Hasan. Klik. Kalau di situ ada penanggung jawabnya, ada pimpinan redaksinya, ada PT-nya yang berbadan hukum pers. Kemudian yang ketiga ada alamatnya yang jelas. Itu adalah pagar pertama, dia termasuk kategori media pers. Tapi misalkan Bapak Ibu menerima tautan di grup-grup WA www.mahmud.com, ketika di scroll ke bawah dibuka tentang kami, tidak ada nama pimpinan redaksinya, tidak ada nama alamatnya, tidak ada badan hukumnya, itu bukan produk pers. Hati-hati ketika kemudian membagikan ulang, ketika mencetak. Ini adalah makanya nanti kita masuk sinergitas persnya, kita lihat dulu ini termasuk kategori pers atau bukan. Itu yang pertama. Karena apa? Karena ini nanti berkonsekuensi ketika ada yang memperkarakan produknya. Undang-Undang 40 tahun 99 itu memang lebih terbuka dibanding undang-undang sebelumnya. Jadi kalau kita mencoba untuk membatasi, membagari bahwa kenapa pers sekarang orang lebih mudah jadi wartawan, orang bisa mendirikan perusahaan, karena memang Undang-Undang 40 membolehkan. Di Undang-Undang 40 itu bunyinya cuma bahwa setiap warga negara dan negara boleh mendirikan perusahaan media. Di masa Orde Baru kita memakai Undang-Undang Nomor 21 tahun 82.
Nah, disitulah yang perbedaan besarnya, bahwa kalau zaman dulu di 2182 itu ada yang namanya Permen Pen nomor 1 tahun 84, Peraturan Menteri Penerangan. Nah, di situ ada kewajiban bahwa untuk mendirikan media pers harus mempunyai SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, P-nya 20. Sekarang tidak ada. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak masyarakat, banyak warga yang mengatakan bahwa media sekarang kebablasan, kemudian banyak orang yang jadi wartawan, terus kemudian banyak orang yang bermain di bisnis media, ya memang Undang-Undang 40 membolehkan. Nah, itulah kemudian Dewan Pers selaku otoritas yang diberi wewenang oleh undang-undang memberi beberapa indikator-indikator agar bahwa kebebasan ini tidak mutlak. Baik, di dunia pers saya kira saya mencoba bahwa ada 9 elemen jurnalistik sebagaimana Bill Kovac dan Rosenthal itu menjadi pegangan wartawan seluruh dunia. Di antaranya 1, menyampaikan kebenaran. 2, loyal terhadap warga masyarakat. 3, melakukan verifikasi terhadap berbagai narasumber informasi. Kebebasan dari berbagai narasumber dalam proses meliput. Menjadi pengawas terhadap kekuasaan apa saja. Menyediakan forum untuk komentar dan saran di medianya. Menjadikan hal yang penting menjadi relevan untuk menjadi informasi yang menarik. 8, menulis berita, memperhatikan komprehensif dan proporsional berita. Yang ke-9, kewajiban utama terhadap suara hatinya. 9 elemen jurnalis Bill Kovac sama Tom Rosenthal ini medsos tidak diatur di media sosial. Itulah keyakinan seluruh jurnalis di dunia, bahwa sampai langit runtuh pun maka tidak pernah ada jurnalis yang menyerah di tengah jalan. Jadi kalau dibayangkan keruntuhan jurnalis itu yang paling besar, paling hebat, ya bukan di Indonesia, di Amerika, New York Times, semua sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi dalam waktu sekejap bisa menetralisir dan kembali menyuarakan hatinya jurnalis yang sekaligus mewakili hatinya masyarakat. Undang-undang pers kita pada pertimbangan pembukaan itu memerintahkan pada jurnalis untuk senantiasa melakukan kritik konstruktif terhadap berbagai perubahan di masyarakat. Tadi disampaikan Pak Mahmud di pasal 3 fungsi pers, ada kurang satunya tadi, termasuk lembaga ekonomi. Jadi pers sendiri itu diamankan undang-undang sebagai lembaga ekonomi. Karena lembaga ekonomi, pers juga punya kesempatan membangun dirinya. Bahwa naik dan runtuhnya pers, saya kira itu iklim dan sudah biasa. Ya. Sedangkan untuk Pak Joko Tertuko yang menyerahkan adalah Bapak Mukhlis selaku Ketua Panitia ATM. Dan selanjutnya bos kita Hasan Ubaidillah yang sudah dia selami akan disampaikan oleh Bapak Ismail. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Aliansi Jurnalis Sidoarjo
Agus Susilo berterima kasih kepada senior kita organisasi PWI yang telah mengundang kami AJS pada kesempatan siang ini dalam pemilihan ketua PWI Sidoarjo. Kami mendukung siapapun yang menjadi ketua. Harapan kami siapapun pemenangnya bisa menjadikan tolak ukur organisasi yang tertua dibanding kita organisasi yang baru berdiri. Saya berharap semoga yang menjadi ketua terbaru bisa merangkul semuanya, khususnya organisasi kewartawanan yang ada di Sidoarjo, karena dengan kita bersama menjadi satu, tidak ada sekat-sekat, maka organisasi wartawan tentunya akan menjadi pertimbangan untuk Pemkab Sidoarjo saat ini. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Sekjen bisa memberikan satu masukan atau ungkapan untuk waktu dan tempat saya persilakan. Saya Nur Yahya Esa sebagai Sekjen Aliansi Jurnalis Sidoarjo menambahkan atas apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Aliansi Jurnalis Sidoarjo. Siapapun yang terpilih nanti, kami beserta anggota akan siap mendukung program-programnya dan bersinergi untuk membangun Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan profesi kami sebagai wartawan atau media yang merupakan pilar keempat bagi negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Mantap.